Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dengan nomor BP 2412004. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas TRK yang berjudul katalis. Yang pertama yaitu definisi katalis dan mengapa katalis dapat mempercepat reaksi. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah secara permanen di akhir reaksi. Alasannya itu katalis mempercepat reaksi, menyediakan jalur reaksi alternatif, menurunkan energi aktivasi, meningkatkan frekuensi tumbukan efektif, membentuk intermediat reaksi yang lebih mudah bereaksi. Lalu yang nomor 2, katalis homogen, heterogen, dan enzim. Katalis homogen, katalis yang berada pada fase yang sama dengan reaktan. Contohnya itu katalis cair dalam reaksi cair. Katalis heterogen, katalis yang berada pada fase berbeda dengan reaktan. Contohnya itu katalis padat dalam reaksi cair atau gas. Lalu katalis enzim, katalis biologis atau protein yang bekerja sangat spesifik dan selektif. Lalu yang nomor 3, mekanisme reaksi katalis. Katalis homogen, katalis bercampur dengan reaktan membentuk kompleks atau intermediat pada produk terbentuk sampai katalis dilepas kembali. Lalu katalis heterogen, tahap utamanya yaitu difusi reaktan ke permukaan katalis, adsorpsi reaktan, reaksi di permukaan katalis, disorpsi produk, difusi produk keluar. Lalu katalis enzim, substrat menempel pada situs aktif enzim terbentuk kompleks, enzim substrat, produk dilepas, enzim kembali aktif. Lalu keunggulan dan kelemahan katalis. Pada katalis homogen, keunggulannya itu aktivitas tinggi, kontak reaktan sempurna. Kelemahannya itu sulit dipisahkan menyebabkan korosi limbah tinggi. Lalu katalis heterogen, keunggulannya itu mudah dipisahkan, bisa digunakan ulang, cocok untuk industri besar. Kelemahannya itu aktivitas lebih rendah, difusi bisa membatasi reaksi. Lalu katalis enzim, keunggulannya itu sangat selektif, kondisi ringan, ramah lingkungan, kelemahannya itu mahal, sensitif, suhu dan pH mudah terdenaturasi. Contoh reaksi oleokimia dan bioenergi. Katalis homogen transterifikasi biodiesel, minyak ditambah metanol, kurang NaOH per KOH sampai biodiesel plus gliserol. Katalis heterogen biodiesel dengan CaO, hidrogenasi minyak sawit, katalis enzim biodiesel dengan lipase, produksi bioetanol. Lalu mengapa katalis mempercepat laju reaksi? Karena menurunkan energi aktivasi, membentuk intermediat reaksi, mempercepat langkah penentu laju. Lalu yang ketujuh, support dan promotor katalis. Support dan promotor katalis. Support katalis, bahan penyangga katalis aktif. Contohnya itu alumina, SiO2, zeolit. Lalu yang B, promotor katalis, zat tambahan untuk meningkatkan aktivitas atau stabilitas. Contohnya itu K2O pada katalis Fe. Lalu MgO pada katalis Ni. Lalu selanjutnya nomor 8, contoh katalis berdasarkan fase. Pada fase padat, CaO Ni per Al2O3 atau zeolit. Lalu pada fase cair H2SO4 NaOH KOH. Lalu pada fase enzim lipase, amilase, dan zimase. Lalu nomor 9, pengertian katalis mati. Katalis mati adalah katalis yang kehilangan aktivitasnya sehingga tidak lagi mempercepat reaksi secara efektif. Lalu pada nomor 10, regenerasi katalis. Regenerasi katalis adalah proses mengaktifkan kembali katalis yang menurun akibat aktivitasnya. Proses regenerasi yaitu pembakaran kokas, pencucian atau washing,
reaktivasi termal, reduksi, dan oksidasi ulang. Lalu pada nomor 11 penyebab katalis mati, yaitu keracunan, pembentukan kokas, sintering atau pengumpalan partikel, kerusakan struktur, denaturasi enzim. Lalu kisaran harga katalis perkiraan pasar. Pada katalis padat CaO atau zeolit sekitar 50.000 sampai 500.000 per kilogram. Pada fase cair NaOH H2SO4 15.000 sampai 50.000 kilogram. Lalu enzim atau lipase 2 juta sampai 20 juta kilogram. Lalu pada nomor 13 sifat katalis dan faktor aktivitas. Sifat penting yaitu aktivitas, selektivitas, stabilitas, luas permukaan ketahanan panas. Lalu aplikasi katalis dan dosis. Pada oleokimia atau biodiesel digunakan NaOH, KOH sekitar 0,5 sampai 1% minyak. Pada bioenergi bioetanol digunakan enzim sekitar 0,1 sampai 1% substrat. Pada biogas, katalis enzim ditambahkan dalam jumlah kecil. Lalu pada nomor 15 Kinerja katalis adalah kemampuan katalis mempercepat reaksi secara efektif. Kinerja diuji melalui konversi, reaktan, laju reaksi, dan stabilitas katalis. Lalu pada nomor 16, parameter yang diuji pada katalis. Parameter yang diuji pada katalis meliputi aktivitas katalitik, selektivitas, luas permukaan, porositas, serta ketahanan katalis terhadap penurunan aktivitas selama penggunaan. Lalu pada nomor 17, karakterisasi katalis dan tujuannya. Karakterisasi katalis adalah proses analisis sifat fisik dan kimia katalis untuk mengetahui struktur, komposisi, dan aktivitasnya. Tujuannya yaitu karakterisasi adalah untuk menghubungkan sifat katalis dengan kinerjanya dalam reaksi kimia. Lalu pada nomor 18, waktu dilakukan karakterisasi katalis. Karakterisasi katalis dilakukan sebelum katalis digunakan untuk mengetahui kondisi awal, setelah katalis digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi, dan setelah regenerasi untuk menilai keberhasilan pemulihan aktivitas katalis. Lalu pada nomor 19, perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan. Sebelum digunakan, katalis memiliki luas permukaan dan aktivitas tinggi. Setelah digunakan, biasanya terjadi penurunan luas permukaan, penutupan pori oleh kokas, perubahan struktur, dan penurunan aktivitas katalitik. Lalu yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Kinerja katalis padat dipengaruhi oleh luas permukaan, suhu, dan difusi reaktan. Katalis cair dipengaruhi oleh konsentrasi, pH, dan pencampuran, sedangkan katalis enzim sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH optimum, serta keberadaan inhibitor. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.